terakhir 166. Nah, di sini kita akan membahas tentang modul terakhir, yaitu modul ke-13 ya, tentang login multi user dan download upload. Nah, di sini kita disuruh buat suatu sistem register yang digunakan untuk login pada suatu sistem informasi yang ditampilkan seperti gambar seperti di bawah ini ya. Nah, gimana caranya? Yang pertama kita akan masuk ke gudang datanya dulu ya. Kita akan buat tabel baru bernama register. Kita akan pakai di Heidi ya teman-teman. Sebentar. Kita bikin database baru. Namanya saya kasih web. Nah, di dalam web tersebut jebret. Nah, kita akan membuat tabel baru bernama register nih. Namanya adalah register. Oke. Nah, terus di register ini ada 5 kolom. 2, 3, 4, 5. Di kolom pertama akan saya kasih nama username. Username tipenya adalah varchar, dimana panjangnya saya akan kasih 50 dan dijadikan primary key. Oke. Selanjutnya ada password. Password. Oke. Sama tipenya adalah varchar. 50 juga panjangnya, dan ada email selanjutnya. Email sama juga varchar dan 50 juga kebetulan. Dan ada nama lengkap di sini. Dia pakai varchar juga dan 50 juga. Dan terakhir dia kita kasih panjang ya, karena nama orang biasanya lebih panjang. Terakhir ada level ini varchar 50 juga harusnya. Bentar ya guys, harusnya benar. Oke, simpan. Username kenapa? Oh ya. Apa tadi katanya? Kita cari bantuan ya. Oke, bentar. Kita lihat dulu di sini. Notifal nol semua. Allah. Defaultnya diganti.
harusnya seperti ini. Oke, benar. Oke, lanjut ke yang kedua. Ini kan nanti kita akan bikin seperti ini. Nanti kita akan bikin seperti ini. Kita akan membuat dulu gimana cara biar dapat seperti ini. Nah, kita masuk ke sini. Saya akan membuat dulu. Kita akan membuat dulu nama baru ya, namanya adalah enaknya multi ya tadi ya Pak, multi. Modul ini aja, modul multi user. Oke, modul multi user. Salah. Sini dong. Oke. Yang pertama kita akan membuat jebret. Nggak bisa guys. Yang pertama kita akan membuat yang namanya register dulu. Mana sih? Namanya register.php. Nah, register.php ini saya sudah bikin di sini. Biar nggak lama-lama ya, register. Oke, teman-teman. Ya, siap. Oke, nah di sini itu di mana ngoding UI-nya bikin form sederhana ya, pakai tabel biar rapi aja ya di sini. Terus level usernya bisa dipilih pakai tag ya. Terus juga maaf. Untuk opsi admin, mahasiswa, dan dosennya. Kemudian biar formnya tuh nggak bisa disubmit kosong, triknya itu gampang, kita pakai request. Ya, ada requestnya di sini. Terus habis itu teks yang script ini, ya yang script itu kita tuh bisa ngecek passwordnya juga di sini udah sama atau belum. Kita pakai sedikit JavaScript, bikin fungsi sampel bandinginnya ya, seperti itu. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, jangan lupa di Ctrl S. Terus habis itu kita bikin, karena ada registernya, kita bikin artnya ya, berarti art register. Nah, art register ini juga udah ada di sini, biar nggak susah-susah nyarinya kalian ya. Nah, ini kita kasih copy saja. Nah, di sini ini tuh isinya ada user, password, email, nama lengkap, dan level yang tadi kita bikin di database juga ada ya. Nah, ini kita bener nggak, sama nggak, kita nanti masukin ke database-nya, soalnya nanti dia ini. Nah, menyimpannya itu di mana? Ini tuh langsung saja kita simpan di database nanti aja di akhirnya. Terus selanjutnya ada apa lagi? Terus kita itu punya koneksi, harus. Kenapa harus ada koneksi? Ya, bayangin kalau nggak ada koneksi terus nyambungnya kayak gimana, teman-teman. Nah, koneksi di sini ya seperti biasanya isinya ya, teman-teman. Ada bagian
versi database, nama hostnya, password. Ini password saya punya, ada password namanya root ya. Ini kalau nggak ada ya dikosongin aja ya teman-teman. Udah, sebenarnya itu udah bisa dijalanin ya, karena singkatnya itu sudah bisa. Terus kita lihat dulu kalau mau lihat ya, bisa lihat di sini aja, maaf ya, tuh localhost namanya tadi apa teman-teman? Apa namanya tadi, susah ya namanya, modul multi user. Terus register ya, misalkan. Nah, terus ini kan sama kayak yang bagian yang pertama kayak gini. Mau dicoba juga boleh, langsung aja kita coba. Nama usernya pakai Nadia, passwordnya adalah pintar, dan ulangi lagi pintar, dan nama lengkap saya Nadia Clarissa Azhara. Terus emailnya harus wajib. Ini kalau kalian cuman kayak gini doang itu nggak boleh, harus ada. Kalau gini doang juga nggak boleh. Nadia gini ya. Kita pilih admin karena ini ada admin mahasiswa dosen. Kita coba ambil admin dulu, submit. Nggak bisa, kenapa? Mati kita. Salah di mana? Kayaknya kan salah di ini deh. Nggak boleh ada ini situ. Salah guys, ada yang salah. Oh my god, fatal error. Nah, tapi sebelumnya kita emang harus lanjutin dulu kayaknya, biar selesai dulu ya. Itu kita bikin loginnya juga, segala macamnya dulu ya, biar enak deh kita bikin ke loginnya dulu deh. Nah, yang pertama kita akan bikin form login. Form login.php. Ternyata ini kita pakai HTML guys. Kita ganti aja ya jadi HTML ya guys. Coba kita lihat di sini orangnya pakai apa? PHP. Nah, ini ada loginnya. Ini ada sini form loginnya HTML guys, tapi boleh ya, bisa gitu ya. Nah, sebelumnya kan add loginnya itu kan HTML ya di situ. Kita coba ikutin dulu kali ya. Tapi kalau form loginnya HTML bisa nggak ya? Nah, tadi kan di situ aku tadi tuh udah nanya ke dia, biar dia jadi PHP aja. Ini add registernya jadi PHP dulu, bentar. Begini dong.
Bentar ya guys. Ini diganti ternyata karena kita kan salah Ivasil, ganti yang Ivasil ini. Ctrl S, coba bisa ya, bentar ya. Coba lihat. Passwordnya nama lengkap. Nah bisa guys. Terus yang bagian ini add login. Ini kan kita bikin login dulu ya, loginnya aja belum ya. Form login dulu ya, form loginnya tuh ada di sini guys. Juga bentar ya. Maaf ya kak, maaf ya ini. Form loginnya pakai HTML guys. Kita ngikut dari sana ya. Kalau gitu berarti ininya juga HTML. Tuh ke HTML. Nah, emang bisa? Enggak tahu, coba dulu ya guys. Terus ada add loginnya tapi pakai PHP. Kak mantep ah, mantep guys. Add login PHP, Ctrl S, dan yang terakhir ada bagian home. Dah. Home-nya apa PHP? OM guys, maaf ya. Nah, takutnya di bagian yang awal kita tadi bikin register ini tuh pakai HTML guys. Takut saya. Kita ganti ini coba bisa nggak ya. Nggak bisa guys, coba kita tanya ya. Aduh malu guys. Multi add register PHP 16. Salah. Add register. Ini nggak tahu itu salahnya di apa, coba kita tanya dulu. Nah, di sini disebutkan bahwa register loh ya, bener ya. Nih guys, apakah menulisnya dengan nama lain dan nama lengkap pakai underscore? Nah, salah sini guys. Nama
kadang itu hal yang paling minim. Masih guys. Ini kita ganti Alt S. Nah, bismillah. Ya, Anda selesai register. Jadi salahnya di situ. Ini kenapa not found? Ya karena kita yang bagian ininya belum terselesaikan. Nah, form login ini harusnya kayaknya PHP deh guys. Ya. Nah, selanjutnya kita bisa pakai, coba dulu di bagian ini. Selanjutnya harusnya form login guys. Benar, harusnya tuh masuk ke form login. Ini kenapa nggak bisa? Coba kita ganti jadi PHP ya. Nah, salah di situ guys. Kita kasih ya username-nya tadi siapa guys? Lupa saya. Nah, sebagai admin udah benar, udah bisa, udah masuk ya. Kalau mau diulang ya bikin lagi. Dia mahasiswa. Bisa. Username tadi gue doang ya. Nah, bisa. Terus selanjutnya kita masuk di bagian 3 yaitu download dan dokumen. Nah, ini tuh gimana ya? Caranya habis kita login tadi, ini itu kita balik ke PHP admin ini untuk kerjainnya, dimana kita buka PHP my admin. Jebret. Bentar ya, di sini kok salah ini. Bentar ya guys, salah tempat. Jadi sini. Nah, biar enak gitu. Nah, soalnya udah kebuka di sini guys. Nah, masuk di bagian web. Nah, di bagian web kita klik baru. Nah, kita bikin new. Kita beri nama dokumen dong. Dokumen. Oke, go. Nama tabelnya dokumen, kita isiin ini tuh ada 7. Tapi ini cuma 4 ya, nanti kita bikin ini kebanyakan guys tuh. Mana cara ngapusnya? Aduh, kebanyakan guys. Kalau Z bisa nggak? Bisa guys. Salah guys. Tapi sebenarnya kita bisa di hide-nya juga bisa kok guys. Upload di situ. Oke,
Mungkin kita hapus aja di sini ya. Kita di Heidi aja tadi yang enak. Belum ya, belum ada ya. Bikin di sini aja. Namanya Dokumente. Enter. Tua gapat manamju. Nomor pertama namanya adalah kode DC. Tipenya INT, kita kasih panjangnya 11. Terus kita centang kotak HI atau auto increment. Yang mana guys? Yuk guys, auto increment. Nah, dia dibikin auto increment supaya dia otomatis jadi primary key. Jadi kita jadi dia primary key. Terus selanjutnya adalah tanggal di sini. Terus di sini tipe datanya varchar. Terus kasihnya 20 aja. Terus udah, kita kasih nomor 3 adalah deskripsi. Ini itu pakai namanya teks guys. Nih. Terus kalau udah yang keempat itu ada namanya file. Dan kita kasih namanya medium minutes. Ini itu tipe khusus buat nyimpen data fisik file ke dalam database ya guys. Dan nomor 5 itu ada nama filenya. Nama file kita pakai, harusnya nama file kita pakai varchar aja lah ya. Dan tak kasih, kalau 50 kayaknya kurang. Nama file kan biasanya ada yang beragam ya masalahnya. Terus tipe file juga dong, ada tipe filenya. Ntar kita ingat tip lagi di sini. Ya, tipe file sama ukuran file ya. Salah guys. Tipe file kita ambil varchar sama kita kasih 100 karena 50 kurang. Dan yang ketujuh adalah ukuran ya tadi. Ukuran file. Ukuran file juga sama, tak kasih varchar aja dan 100. Jangan lupa disimpan. Nah, masalahnya adalah di sini kita cuma berakhir di situ. Kita fokus ke bagian sini aja karena itu berakhir di situ dan kita cuma bisa kasih ini, nggak tahu selanjutnya apa ya. Mungkin di register ini tuh kalian bisa lihat di data kalau kita tadi udah nyoba ini. Nah, kita belum nyoba yang bagian guru apa? Dosen ya. Kita belum coba sebagai dosen. Namanya siapa ya? Karim. Saya guys. Sebutnya terserah saya ya. Nama lengkapnya Karim Sudirman. Emailnya karim@gmail. Panjang kali. Kepreset. Aduh. Caca. Passwordnya Caca Handika. Namanya Caca. Nah, ini kalau nggak sama gimana kita bikin ya? Caca. Password sama. Wow,
kembali guys kalau salah. Oke, bisa. Nanti juga muncul bakalan di bagian Heidi yang sini nanti. Segitu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini bisa dilihat dulu. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.